Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Hendra-Yusa, spesialis radiologi, staf dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang radiologi kardiovaskuler. Tujuan umum dari pembelajaran ini adalah setelah kegiatan ini mahasiswa mampu untuk menilai kelayakan suatu fototoraks dan mampu melihat atau menilai ada tidaknya kelainan pada jantung dan pembuluh darah. Sedangkan tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melihat identitas dari fototoraks. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan atau mengetahui posisi-posisi pada fototoraks. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penilaian kelayakan fototoraks untuk dibaca. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pembacaan fototoraks, dalam hal ini menilai jantung dan vaskuler paru apakah ada kelainan atau tidak. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menentukan kesan atau kesimpulan dari kelainan jantung pada fototoraks yang ada. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan langkah-langkah penilaian foto kardiovaskuler, ya, fototoraks kardiovaskuler. Sebelum kita memulai langkah-langkah tersebut, ya, pertama-tama kita harus senantiasa membaca Bismillah sebagai awal langkah kita, semoga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, langkah pertama dari pembacaan fototoraks ini, ya, adalah dengan memeriksa identitas pasien. Apakah pada foto ini ada identitas pasien yang berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian kita lihat apakah ada identitas foto, yaitu berupa adanya marker, ya, seperti ini, ada markernya L, atau kemudian marker tanggal pengambilan foto. Setelah kita melihat adanya identitas pasien dan identitas foto, kemudian kita pasang foto pada livebox seolah-olah pasien berada di depan kita. Setelah itu kita menentukan posisi foto toraks, apakah posisi PA, AP, dan lateral. Pada foto toraks kardiovaskuler itu posisi rutinnya adalah posisi PA dan posisi lateral. Posisi rutin dari foto toraks kardiovaskuler adalah posisi posterior anterior dan posisi lateral kiri, ya, posisi PA dan posisi lateral kiri. Ya, kenapa posisi PA? Karena pada posisi PA ini di mana jantung akan kelihatan seperti aslinya, ya, tidak terjadi magnifikasi. Kalau pada posisi AP akan terjadi magnifikasi karena jantung akan kelihatan lebih besar, ya, karena dia berada jauh dari film. Kemudian pada posisi lateral kita bisa menilai retrosternal clear space, yang jika ruangan ini menyempit atau menghilang maka terjadi pembesaran jantung ventrikel kanan. Sedangkan retrocardiac clear space yang berbentuk segitiga ini, jika daerah ini menyempit atau bahkan menghilang maka akan terjadi pembesaran dari ventrikel kiri. Setelah kita menentukan posisi foto, selanjutnya adalah melihat kelayakan atau menilai kelayakan dari foto tersebut, apakah layak dibaca atau tidak. Ada 4 langkah dalam menilai kelayakan foto tersebut layak dibaca atau tidak. Yang pertama yaitu adalah dengan melihat apakah area foto sudah meliputi seluruh kafum toraks, yaitu dari kedua apeks paru hingga kedua sinus costophrenicus. Yang kedua, kita melihat apakah foto ini inspirasinya cukup atau tidak, yaitu dengan melihat diafragma kanan itu harus berada setinggi kosta 10 kanan belakang atau ICS berada di bawah ICS 9 kanan belakang, ya. Jadi kita hitung dari sini ICS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8, ya. Karena ini sampai 8 sudah ada diafragma, maka ini inspirasinya kurang. Kemudian ketiga, kita melihat apakah posisi foto ini simetris atau tidak, yaitu dengan melihat bahwa korpus vertebrat torakal ini berada di tengah-tengah sternoclavicularis, ya, dengan menarik garis dari ujung klavikula kanan dan ujung klavikula kiri, ya, ujungnya itu kita lihat apakah dia sejajar
atau tidak. Langkah keempat atau terakhir ya, dalam menilai kelayakan foto ini layak dibaca tidak adalah dengan melihat kondisinya. Kondisi film itu apakah cukup atau tidak. Dengan melihat atau dengan menilai bahwa korpus vertebra torakal 1, 2, 3 sampai 4 itu terlihat dengan jelas, sedangkan 5 dan sampai ke bawah itu hanya terlihat samar-samar saja. Cara mengukur cardiac thoracic ratio atau cardiac index adalah yang pertama kita tarik garis lurus di tengah-tengah ya. Bisa prosesus spinosus sebagai bahan acuan. Selanjutnya kita lihat ini ada T1, kita tarik garis dari garis tengah yang sudah kita buat tadi ya ke arah luar ya, di mana jantung yang paling menonjol ya. Ukuran jantung yang paling menonjol. Kemudian kita setelah itu kita menarik yang sebelah kanan, yang T2 ini kita menarik lagi garis ke keluar jantung yang menonjol yang terlebar ya. Kemudian selanjutnya kita menarik garis yang merupakan diameter transversa toraks bagian dalam ya, yang terlebar di mana masih ada bayangan paru. Setelah itu kita menjumlahkan antara T1 dan T2 dibagi dengan diameter toraks yang kita dapatkan tadi. Hasilnya adalah yang normal itu hasilnya setelah dikalikan 100% adalah di bawah atau sama dengan 50%. Sedangkan yang abnormal atau jantungnya dikatakan membesar jika hasilnya di atas 50%. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian segmen-segmen jantung, apakah terjadi pembesaran atau tidak ya. Jadi pertama-tama kita melihat batas-batas jantung ya. Dari batas jantung sebelah kanan ini dibentuk oleh aorta ascendens dan atrium kanan. Sedangkan batas kiri dibentuk oleh knop aorta, kemudian pinggang jantung yang dibentuk oleh conus pulmonalis dan auricle kiri dari atrium kiri, dan kemudian ventricle kiri yang berada di apex cordis di mana dia terletak di atas dari diafragma kiri. Sekarang kita menentukan pembesaran daripada segmen-segmen jantung, apakah terjadi pembesaran atau tidak. Yang pertama atrium kanan ya. Jadi untuk menilai apakah ada pembesaran pada atrium kanan, yaitu dengan melihat penunjukan atrium kanan tersebut dengan menghitung diameter atrium kanan yang terlebar dibagi dengan diameter toraks sebelah kanan ya. Jadi kita pertama-tama tarik garis yang di tengah-tengah, lalu kita menarik garis dari ujung daerah atrium kanan yang paling menonjol ke garis tersebut, dan juga garis dari diameter hemitoraks kanan ya ke garis yang sudah dibikin di tengah. Hasilnya itu kita bagi antara diameter jantung atrium kanan ini dengan diameter dari cavum toraks. Jika lebih dari sepertiga maka disebut dengan pembesaran atrium kanan. Selanjutnya kita menilai apakah ada pembesaran atrium kiri. Untuk menilai pembesaran atrium kiri itu ada beberapa tanda ya. Yang pertama, kita bisa melihat apakah ada kontur ganda pada daerah ini ya. Seperti pada foto ini kita melihat ada kontur ganda ya. Kontur ganda itu yang dibentuk oleh atrium kanan, atrium kiri, dan batas dari aorta ascendens. Kemudian tanda lain dari pembesaran atrium kiri adalah adanya penonjolan daripada auricle kiri ya di sebelah sini. Kita seperti pada foto ini kita lihat ada pembesaran atau penonjolan dari auricle kiri. Ya, kemudian tanda terakhir dari pembesaran atrium kiri bahwa membronkus kiri ini akan kelihatan terangkat. Jadi itu adalah tanda-tanda dari pembesaran atrium kiri. Selanjutnya untuk menilai pembesaran ventrikel kanan ya, kita melihat daripada pinggang jantung ya. Pinggang jantung bisa melurus ataupun dia menonjol dan apexnya terangkat. Kemudian untuk ventrikel kiri ya, apex kelihatan akan tertanam terhadap diafragma kiri. Supaya lebih jelas saya akan mengulang kembali penilaian daripada segmen jantung apakah ada pembesaran atau tidak ya. Pada foto ini kita lihat jadi yang pertama kita menilai apakah atrium kanannya membesar. Jadi atrium kanan membesar itu jika melebihi sepertiga hemitoraks kanan ya. Jadi pertama-tama kita tarik garis ya dari di tengah, kemudian kita menarik garis dari tengah ke jantung sebelah kanan atrium kanan yang menonjol yang paling lebar ya. Setelah itu kita tarik lagi garis dari hemitoraks kanan ke tengah, lalu kita bagi ya
Jika nilai daripada hasil bagi antara diameter jantung yang menonjol ini ya, yang sebelah kanan dengan diameter hemitoraks kanan lebih dari sepertiganya, maka terjadi pembesaran atrium kanan atau right atrium enlargement. Selanjutnya untuk pembesaran atrium kiri itu ada 3 ya, ada 3 yang tanda yang bisa kita dapati ya. Yang pertama, kita mencari adanya kontur ganda. Kontur ganda bisa kita lihat pada daerah ini, yaitu di mana kontur ganda itu terbentuk dari atrium kiri yang membesar dengan batas daripada aorta ascending atau atrium kanan. Kemudian yang kedua, kita mencari apakah ada penonjolan di daerah conus pulmonalis ya. Dalam hal ini auricle kiri yang menonjol, seperti pada foto ini kita lihat adanya penonjolan dari auricle kiri yang sebagai salah satu tanda pembesaran dari atrium kiri. Kemudian terakhir adalah membronkus kiri ya. Ya, jadi kita lihat ini trachea yang terbagi atas membronkus kanan dan membronkus kiri. Kita lihat pada foto ini membronkus kirinya terangkat oleh karena adanya pembesaran atrium kiri ya. Yang seharusnya pada posisi normal dia harusnya berada di sini. Selanjutnya untuk pembesaran ventrikel kanan, ya kita melihat apakah ada penonjolan di bagian kiri ya antara kontur ventrikel kiri dan daerah MPA ya, main pulmonary artery ya, sebelah kiri ya. Seperti pada foto ini kita lihat adanya penonjolan. Yang kedua kita lihat apex. Jadi apex jantung itu akan terlihat terangkat ya. Dia akan membentuk sudut dengan diafragma. Dia membentuk sudut dengan diafragma. Itu menandakan bahwa terjadi pembesaran ventrikel kanan. Pada foto lateral kita lihat pada retrosternal clear space ya. Pada daerah ini kita lihat retrosternalnya itu menyempit atau bahkan menghilang, yang menandakan adanya pembesaran dari ventrikel kanan. Segmen terakhir dari jantung adalah ventrikel kiri. Ya, jadi untuk melihat adanya pembesaran ventrikel kiri yaitu dengan melihat apexnya ya, apex cordis, di mana kita lihat apex cordis ini tertanam ya. Apex cordis tertanam yang menandakan adanya pembesaran ventrikel kiri. Pada foto lateral kita melihat dari foto lateralnya itu retrosternal clear space ya. Kalau retrosternal clear space ini menyempit seperti pada foto ini, ada sedikit penyempitan, itu menandakan bahwa terjadi pembesaran dari ventrikel kiri. Setelah kita menilai segmen-segmen jantung apakah ada pembesaran atau tidak, kita kemudian menilai aortanya. Ya, dalam aortanya ya, kenop aorta apakah terjadi dilatasi, elongasi ataupun kalsifikasi. Pada penilaian daripada untuk mengetahui adanya dilatasi elongasi dari foto ini, kita menarik garis dari kenop aorta yang terlebar, yang menonjol ini yang terlebar ke garis tengah yang mengikuti processus spinosus ya dari vertebra torakal. Kalau ukurannya lebih dari 4 cm kita sebut dengan dilatasi ya. Kemudian kalau teknik lainnya adalah melihat apakah terjadi dilatasi aorta dengan menghitung sudut atau menghitung garis terluar dari kenop aorta ini dengan garis yang ada di sini kita tambahkan ya. Kalau lebih dari 4 cm, A1 tambah 2 lebih dari 4 cm, maka kita sebut terjadi dilatasi aorta. Nah, bagaimana untuk elongasi aorta? Elongasi aorta kita hitung dengan cara melihat daripada ujung daripada kedua klavikula kanan dan kiri, kita tarik garis, lalu jarak antara kenop aorta yang menonjol ini, jika kita tarik garis dari ujung kedua klavikula ini, ya kita tarik garis, lalu kita tarik garis pada ujung daripada kenop aorta ini, maka jika kurang dari 1 cm, maka kita sebut sebagai suatu elongasi aorta. Adapun kalsifikasi aorta, kita lihat pada aortanya apakah ada bintik-bintik kalsifikasi ya, yang merupakan bayangan yang radio opak ya pada daerah aorta. Setelah kita menilai apakah ada pembesaran jantung dan dilatasi aorta, kita kemudian menilai hilusnya ya. Hilus di sini ada hilus kanan dan hilus kiri. Ya, hilus kiri biasanya lebih tinggi daripada hilus kanan. Ya, kita melihat daerah hilus ini, di mana hilus kanan ini adalah merupakan main artery pulmonari kanan, di mana ada arteri dan vena pulmonalis yang keluar dari situ. Jadi kita lihat apakah terjadi dilatasi atau tidak pada hilus kanan. Kalau ukurannya tidak bisa lebih dari 17 mm ya. Kalau lebih dari 17 mm, maka kita sebut dengan dilatasi dari
hilus, ya, dilatasi dari hilus. Langkah selanjutnya adalah kita menilai vaskularisasi paru, ya. Jadi vaskularisasi paru dinilai yang normalnya, yaitu seperti saya katakan tadi bahwa hilus kanan itu dan hilus kiri adalah tempat keluarnya arteri dan vena pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis itu akan kelihatan semakin ke perifer akan semakin kecil, ya, dengan perbandingan 1:5, di mana pada bagian bawah ini akan kelihatan vaskularisasi lebih ramai, ya. Selanjutnya setelah itu kita melihat daerah parenkim paru, ya, parenkim paru, apakah terjadi perkabutan, ya, pada parahiler dan parakardial. Seperti pada foto ini kita lihat terjadi perkabutan pada parahiler dan parakardial kedua paru, ya, yang memberikan gambaran seperti sayap kelelawar atau sayap kupu-kupu, ya, batwing ataupun butterfly appearance. Lalu kita lihat sinusnya, ya. Kita lihat sinusnya, apakah sinusnya berselubung atau tumpul yang menandakan adanya efusi pleura. Setelah kita melakukan penilaian terhadap jantung, pembuluh darah dan parenkim paru pada fototoraks, kemudian kita terakhir mengambil suatu kesimpulan atau kesan apa yang kita lihat pada foto tersebut, ya. Dan selanjutnya bisa kita melakukan meminta pemeriksaan lanjutan, bisa berupa ekokardiografi ataupun MCT scan jantung. Demikianlah langkah-langkah penilaian radiologi kardiovaskuler. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.